Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah tentang makalah zakat yang disusun oleh saya Muhammad Krisna dan kawan saya Balkis Angela. Oke, di sini saya akan lanjut tip dari pendahuluan, yaitu zakat. Zakat adalah rukun Islam memiliki dimensi vertikal ibadah kepada Allah dan dimensi sosial ekonomi yang kuat, yaitu menciptakan pemerataan kesejahteraan dan menghapus kesenjangan. Pengelolaan zakat modern menuntut akuntabilitas dan transparansi, oleh karena itu dibutuhkan sistem akuntansi syariah yang mampu mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi zakat secara tepat sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, kami ada tinjauan pustaka yang dimana dibagi tiga, yaitu satu pengertian bahasa, yaitu zakat berasal dari kata zaka yang berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkah. Yang kedua, pengertian terminologi, yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak dengan syarat tertentu. Dasar hukumnya, yaitu pada Quran Surat At-Taubah 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk menjamin profesionalitas dan transparansi. Kemudian ada jenis-jenis zakat fitrah dan mal. Zakat fitrah pengertiannya yaitu zakat jiwa yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai penyucian diri dari dosa selama Ramadan. Dan dibagi dalam syaratnya, yaitu kadar satu sah bahan makanan pokok atau kurang lebih 2,5 kg beras, waktu dari awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Zakat mal, zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki individu atau lembaga setelah memenuhi syarat nisab atau batas minimal dan haul jangka waktu 1 tahun, fungsi distribusi kaya dan pertumbuhan ekonomi umat. Kemudian zakat mal, ragam harta yang wajib dizakati yaitu dibagi beberapa. Di sini ada 4 yang kami cantumkan. Yang pertama, emas dan perak. Nisabnya yaitu untuk emas 85 gram dan untuk perak 595 gram dengan kadar 2,5%. Yang kedua, perdagangan setara 85 gram emas, kadar zat 2,5% dari modal dan keuntungan bersih. Yang kedua, pertanian. Nisabnya adalah 653 kg gabah, kadar 10% tanpa biaya irigasi atau 5% dengan biaya irigasi dibayar saat panen. Yang kedua, zakat untuk pendapatan atau profesi senilai 85 gram emas, kadar zakat 2,5% dari penghasilan bersih setiap fatwa. Tujuan dan fungsi zakat mal yaitu keadilan sosial, solidaritas umat, penyucian jiwa, ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat untuk berbasis syariah. Selanjutnya, standar akuntansi akan dijelaskan oleh teman saya, Balkis Angela. Bab 3, pembahasan dalam konteks akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk membantu pengambilan keputusan yang sesuai dengan syariah. 2. Kewajiban amil, yaitu wajib mencatat penerimaan dan penyaluran secara akuntabel dan transparan. Standar akuntansi zakat PSAK nomor 109. Di Indonesia, pengelolaan akuntansi zakat diatur secara spesifik dalam PSAK nomor 109, akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Standar ini menjadi pedoman bagi lembaga amil zakat dan badan amil zakat nasional. Baik, pengakuan dan pengukuran. Zakat diakui saat diterima jika dalam bentuk aset non-cash diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal penerimaan. Yang kedua, pencatatan jurnal. Di debit itu kas atau aset non-cash, di kredit dana zakat terikat. Penyajiannya, zakat disajikan dalam laporan keuangan sebagai dana terikat atau tidak terikat sesuai ketentuan penyalurannya. Untuk kesimpulan PPT dari kami, zakat dan akuntabilitas yaitu fungsi ganda zakat. Zakat adalah pihak ibadah dan mekanisme distribusi kekayaan yang adil untuk mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kewajiban keuangan, akuntansi syariah memandang zakat sebagai kewajiban keuangan yang harus dicatat dan dilaporkan secara transparan, fokus pada aspek moral dan keadilan. Peran PSAK 109 yaitu standar ini memastikan pengelolaan dana umat sesuai prinsip syariah dan akuntabel, meningkatkan kepercayaan publik terhadap amil.
Saran dari PPT ini, saran untuk penguatan zakat yaitu lembaga amil zakat, perkuat sistem akuntansi syariah, dan tingkatan transparansi laporan keuangan sesuai PSAK 109. Masyarakat, pahami bahwa zakat adalah tanggung jawab sosial dengan dampak sebesar terhadap kesejahteraan umat dan keadilan ekonomi. Pemerintah dan regulator, tingkatkan pengawasan dan dorong digitalisasi sistem pelaporan zakat agar lebih efisien dan akurat. Yang akademik, kembangkan penelitian tentang integrasi akuntansi syariah dan zakat, terutama di era ekonomi global, ekonomi digital. Baik, terima kasih.